Halo para sobat investor milenial, ketemu lagi dengan saya Helva. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan apa itu rekening dana nasabah atau RDI, rekening dana investor, dan rekening saham atau rekening efek. Baik, pertama kali kita melakukan pembukaan rekening di perusahaan efek, maka kita akan diberikan dua form. Satu, formulir pembukaan rekening efek. Yang kedua, formulir pembukaan rekening dana nasabah. Nah, formulir pembukaan rekening dana nasabah ini merupakan rekening dana yang khusus digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham atau efek di bursa. Nah, dan sebagai tempat penampungan dividen seandainya nasabah menerima dividen. Ya. Nah, rekening dana nasabah ini hanya bisa kita gunakan, kita bisa lakukan inquiry ya melalui internet banking bagi bank RDN-nya yang sudah mobile banking. Ya, seperti misalnya BCA, kalau kita punya tabungan BCA, kita udah otomatis bisa mengakses RDN kita. Nah, walaupun demikian, bank-bank RDN ini setiap akhir bulan akan mengirimkan yang namanya mutasi rekening RDN tersebut melalui email. Jadi kita bisa mengetahui apa mutasi uang kita di RDN tersebut. Nah, sekali lagi, rekening RDN hanya khusus digunakan untuk keperluan transaksi pembelian dan penjualan efek serta penerimaan benefit seperti dividen. Ya. Nah, rekening RDN ini itu hanya kita bisa membukanya melalui perusahaan sekuritas. Ya. Tidak bisa kita datang ke bank buka sendiri juga. Tapi kita melakukan pembukaan rekening RDN itu melalui perusahaan sekuritas. Sehingga perusahaan sekuritas juga mempunyai catatan mutasi dari RDN tersebut. Dan biasanya setiap akhir bulan juga dikirimkan by email ke nasabah yang bersangkutan. Atau bagi sekuritas yang sudah memiliki online trading, otomatis di aplikasi online-nya kita juga bisa lihat ya mutasi dari rekening efek kita itu. Ya. Dan pertanyaan juga, RDN-nya apa punya ATM? Di sini saya tegaskan RDN tidak mempunyai ATM. Ingat, RDN atau rekening dana nasabah hanya untuk keperluan transaksi jual beli saham. Bank RDN akan mau debit uang kita atau mengkredit uang kita berdasarkan transaksi efek yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, itu biasanya sistemnya udah terkoneksi antara sekuritas, bursa, dan bank pembayar transaksi efek. Ya. Apakah RDN tersebut ada biaya dan apakah RDN tersebut dapat bunga? Di sini saya jawab, RDN tersebut tidak ada biaya. Tapi uang kita yang mengendap di RDN akan dapat kompensasi yang namanya jasa giro. Besarnya tergantung dari kebijaksanaan bank RDN tempat kita membuka rekening. Ya. Apakah RDN ini hanya digunakan untuk transaksi efek? Betul, tadi sudah saya jelasin. Ini hanya digunakan untuk transaksi jual beli efek atau saham. Ya. Jadi ketika kita melakukan pembelian, akan membeli saham, kita menyetorkan uang melakukan transfernya ke RDN tersebut. Atau misalnya kita melakukan penjualan saham, maka hasil penjualannya masuk ke RDN tersebut. Ya. Kemudian, bagaimana kita memindahkan uang dari RDN hasil penjualan saham kita ke rekening tabungan kita, tabungan pribadi kita? Caranya mengisi formulir melalui perusahaan sekuritas. Bagi yang sudah ada aplikasi online, itu bisa melakukan dengan melalui aplikasi perusahaan sekuritas tersebut. Kita punya fitur yang namanya fund withdrawal. Kita bisa melakukan tarik tunai di sana. Ya. Selama uang kita available di RDN tentunya. Biasanya T+1. Jadi kalau kita sekarang klik, uang kita besok baru cair ke rekening pribadi kita. Ya.
terus melakukan penyetoran atau transfer ke RDN tersebut, apakah bisa melalui mobile banking? Saya jawab bisa. Melalui ATM bisa. Datang ke banknya apalagi bisa disetorkan langsung. Nah, pertanyaan yang sering juga muncul, apakah saya punya tabungan yang beda dengan bank RDN bisa melakukan pembukaan rekening juga? Saya jawab di sini bisa. Jadi rekening tabung kita apapun kita bisa membuka rekening efek dengan RDN banknya lain, ya. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya kita punya RDN-nya beda dengan bank tabung kita, ketika kita melakukan penarikan uang hasil penjualan saham kita atau penarikan dividen kita, itu akan dikenakan yang namanya charge, ya, oleh bank yang bersangkutan. Besarnya tergantung kebijaksanaan bank masing-masing, ya. Kemudian, apakah RDN tersebut kalau seandainya banknya sama dengan tabung kita, itu seperti apa? Saya pastikan kalau misalnya tabungan pribadi kita sama dengan tabungan rekening dan nasabah bank tempat kita buka, otomatis kita tidak akan kena biaya charge, ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke rekening efek. Rekening efek ini adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan efek atau saham yang kita beli, ya. Nah, ketika kita beli efek, kemudian melalui aplikasi online, nah, efek kita ini akan disimpan di rekening efek kita, atau saham kita ini akan disimpan di rekening efek tersebut. Nah, rekening efek ini adanya di Custodian Central Efek Indonesia atas nama nasabah yang bersangkutan, ya. Jadi kita beli saham, simpannya di rekening efek. Kemudian jual saham, sahamnya diambilkan dari rekening efek juga. Rekening efek ini kita bisa akses juga melalui websitenya KSE, Custodian Central Efek Indonesia, melalui nomor SID. Nomor SID-nya adalah nomor identitas investor, ya, itu berlaku untuk satu KTP satu nomor, ya. Jadi tidak mungkin double. Jadi ketika kita mengakses ke KSE, satu-satunya nomor SID itu hanya kita yang punya, ya. Nah, kemudian apakah ada biaya? Tidak ada biaya selama ini belum ada dikenai biaya untuk penyimpanan tersebut. Jadi penyimpanan di KSE itu free, ya, atau tidak ada biaya sama sekali. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa ada dua rekening tersebut? Kenapa tidak melalui sekuritas aja, ya? Artinya tidak langsung ke sekuritasnya kita setor. Kan sekuritas sudah punya catatan masing-masing investor. Nah, ini adalah sebagai sebagai upaya untuk mengamankan aset-aset investor. Jadi seandainya ada terjadi masalah dengan perusahaan sekuritas tempat kita membuka rekening, maka aset-aset nasabah itu tersimpan dengan aman, baik aset keuangannya maupun aset dalam bentuk saham atau efek yang dia miliki, ya. Jadi sekuritas di sini fungsinya hanya menyediakan infrastruktur untuk mereka bertransaksi, ya. Sekuritas walaupun menyediakan hanya menyediakan infrastruktur untuk bertransaksi, tapi sekuritas mempunyai catatan yang mana akan disampaikan melalui aplikasi. Jadi kita bisa lihat mutasi dari saham kita, mutasi dari uang kita. Kemudian kita bisa cocokkan dengan RDN kita, kemudian kita bisa cocokkan juga dengan rekening efek kita. Jadi di sini betul-betul sangat sangat secure atau aman bagi nasabah yang memiliki rekening efek dan rekening dana nasabah, ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Oke, sahabat milenial, sahabat investor milenial. Wassalam.